Teknologi di sekitar kita. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wahyu Martinisi dari kelas 12-2. Yang pertama ada ide pokok. Ide pokok teks adalah gagasan utama yang bersifat umum dan menjadi inti paragraf. Ide ini biasa dituangkan dalam kalimat utama, bisa berada di awal, tengah, akhir, atau menyebar di seluruh paragraf. Ide pokok sering ditandai dengan kata kunci seperti jadi, oleh karena itu, intinya, kesimpulan, dan sebagainya. Yang kedua ada ide pendukung dalam teks. Ide pendukung berfungsi menjelaskan ide pokok agar lebih mudah dipahami pembaca. Ide pendukung dapat berupa data, penjelasan, contoh, kronologi, atau sebab akibat. Kalimat pendukung biasa ditandai dengan kata seperti misalnya, contohnya, artinya, akibatnya, dampaknya, dan lain-lain. Yang ketiga, ide pokok dan ide pendukung dalam buku. Buku panjang biasanya memiliki ide pokok yang dijabarkan melalui judul, ikhtisar, cover, hingga daftar isi. Contohnya buku Matinya Kebakaran karya Tom Nichols. Ide pokoknya tentang merosotnya peran dan kepercayaan terhadap pakar, karena masyarakat lebih percaya pada opini pribadi atau menolak saran pakar. Ide pendukungnya tercermin dari daftar isi, misalnya bab pakar dan warga negara. Percakapan yang kian melelahkan sebagai pelanggan, mahasiswa selalu benar, jurnalisme gaya baru, ketika pakar salah, dan kesimpulan. Semua bab ini memperjelaskan ide pokok yang diakui. 4. Ide pokok dan ide pendukung untuk resensi. Resensi menurut KBBI adalah ulasan atau pembicaraan tentang buku atau karya lain. Ide pokok dan ide pendukung dalam resensi dituliskan untuk membantu pembaca memahami isi dan kualitas buku. Unsur-unsur resensi. A. Judul resensi. B. Sampul atau gambar buku yang diresensi. C. Identitas buku. D. Pendahuluan. E. Isi resensi. Dan F. Penutup. B. Menyampaikan hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara untuk menjawab suatu masalah atau peristiwa yang kebenarannya masih perlu dibuktikan. Dalam kehidupan sehari-hari, hipotesis muncul saat menebak hasil ujian, pertandingan, atau kejadian lain. Dalam penelitian, hipotesis dipakai sebagai dasar berpikir ilmiah. Hipotesis harus disusun berdasarkan teori dan didukung data yang valid. Menggunakan kata khusus dalam membuat hipotesis atau teks ilmiah diperlukan kata khusus, istilah teknis agar lebih tepat. Misalnya AI, chat, analisis sentimen, otomatisasi. Kata khusus membuat penjelasan lebih jelas dan ilmiah. Contohnya, AI mampu belajar tanpa henti sehingga berpotensi melampaui kecerdasan manusia. Kondisi ini disebut singularity. C. Berdiskusi. 1. Jenis dan syarat diskusi. Diskusi adalah tukar pikiran untuk mencari pemecahan masalah. Jenisnya meliputi diskusi kelompok, rapat, simposium, lokakarya, seminar, dan panel. Syarat diskusi antara lain adanya masalah yang dibahas, moderator, peserta yang aktif, aturan yang disepakati, serta adanya kesimpulan atau putusan. 2. Tahapan berdiskusi. A. Menentukan peran. B. Berbicara menyampaikan masalah yang akan dibahas. C. Peserta memberikan pendapat atau sanggahan dengan bahasa baik dan logis. D. Moderator memberi kesempatan peserta menanggapi. E. Jika ada kesepakatan ditetapkan sebagai kesimpulan. F. Moderator pembacaan simpulan. Notulis mencatat sebagai notula untuk dokumentasi. 3. Memberikan tanggapan dan mengajukan pernyataan efektif. Peserta diskusi harus menyampaikan tanggapan dengan objektif, logis, dan bahasa resmi. Tanggapan bisa berupa pernyataan atau opini, sementara pernyataan efektif sebaiknya bersifat terbuka, jelas, dan menghindari ganda. Mendorong partisipasi aktif, menggunakan kata khusus bila perlu, disesuaikan dengan situasi diskusi, bisa berubah fleksi untuk jawaban mendalam. D. Menulis teks diskusi. Teks diskusi menyajikan dua sudut pandangan berbeda terhadap suatu isu. Tujuannya adalah mendorong pembaca mempertimbangkan berbagai sisi dari suatu masalah. Penulis bisa berpihak pada satu sisi atau bersikap netral, dan pembaca bebas memilih sudut pandang yang dianggap benar. 1. Ciri teks diskusi. Struktur teks ada isu permasalahan, argumen pendukung, argumen menentang, analisis, dan refleksi. Saran, simpulan, rekomendasi. Berisi informasi informatif, argumentatif, menggunakan konjugatif, intrakalimat, antar kalimat, kata gabung perlawanan, kata kerja aksi, kata modalitas. 2. Konjungsi intrakalimat dan antar kalimat. A.
konjugasi intrakalimat menghubungkan dua klausa dalam satu kalimat, contohnya waktu, sebab akibat, tujuan, kondisi, konsensi. Sedangkan B, konjugasi antar kalimat menghubungkan satu kalimat dengan kalimat lain, contohnya pertentangan, akibat, penambahan, kesimpulan, dan penegasan. E, mengelaborasi perasaan untuk memahami permasalahan, menggunakan pikiran dan perasaan secara bersamaan untuk memahami dan menyelesaikan masalah. Langkah-langkahnya mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang masalah yang dihadapi, memilih informasi yang akurat dan valid, mengolah informasi untuk mencari solusi yang terbaik dengan mempertimbangkan kemungkinan. 4. Mendiskusikan hasil pemikiran dan perasaan dengan orang lain agar mendapat pandangan tambahan.